Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan kali ini membahas bagaimana menentukan resultan vektor dengan terlebih dahulu menguraikan vektor-vektor tersebut ke dalam komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Di layar sudah terdapat dua buah vektor, yakni vektor F1 yang posisinya membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, dan vektor F2 yang posisinya membentuk sudut alfa terhadap sumbu Y negatif. Langkah pertama, uraikan vektor F1 ke dalam komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. F1 memiliki komponen sumbu X yang bernama F1X dan komponen sumbu Y yang bernama F1Y. F2 memiliki komponen sumbu X yang bernama F2X dan komponen sumbu Y yang bernama F2Y. Berikutnya, tentukan nilai tiap-tiap komponen mulai dari F1X sampai dengan F2Y. Perhatikan tabel berikut. F1X yang biru ini, posisinya berada di samping sudut theta. Karena di samping, maka dicari dengan menggunakan cos. Sehingga F1X sama dengan F1 cos theta. Ingat, cos adalah sami, yaitu samping miring. Untuk F1Y, posisinya berada di depan theta. Sehingga dicari dengan menggunakan aturan sin. Sehingga F1Y sama dengan F1 sin theta. F2X posisinya berada di depan alfa. Di depan maka menggunakan sin. Sehingga F2X sama dengan F2 sin alfa. F2Y yang berwarna kuning ini posisinya berada di samping alfa. Sehingga F2Y dicari dengan cara cos, yaitu F2 cos alfa. Karena F2Y berada di sumbu Y negatif, maka untuk F2Y bertanda negatif, sehingga ditambahkan di sini F2Y sama dengan min F2 cos alfa. Berikutnya, dikelompokkan komponen X sendiri dan komponen sumbu Y sendiri, menghasilkan sigma Fx. Ingat, ini dibaca sigma. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X. Untuk yang sumbu Y juga sama. Sigma Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y. Nah, kalau sudah, berikutnya bisa menentukan resultannya dengan cara akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini adalah cara menentukan resultan vektor dengan terlebih dahulu menguraikan ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya contoh. Terdapat dua vektor, yaitu F1 yang bernilai 4 Newton yang berada di sumbu X positif dan F2 yang bernilai 8 Newton yang berada di atau membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu Y negatif. Langkah pertama, uraikan vektor-vektor ini ke dalam komponen X dan Y sebagai berikut. F1X ke kanan, F1Y ke atas, F2 memiliki F2X ke kanan, dan F2Y ke arah bawah. Selanjutnya, menentukan nilai tiap-tiap komponen. Ingat di sini, F1X yang biru di samping sudut 60 derajat posisinya, maka dicari menggunakan cos. Sehingga di sini F1X sama dengan F1 cos 60. 4 dikali cos 60. Dari tabel diperoleh bahwa cos 60 bernilai setengah. Sehingga 4 kali setengah sama dengan 2. F1Y
posisinya berada di depan sudut 60 derajat, maka menggunakan sin. Sehingga nilai F1Y sama dengan 4 kali sin 60. Sin 60 dari tabel diperoleh nilai setengah akar 3. Sehingga F1Y sama dengan 4 kali setengah akar 3 sama dengan 2 akar 3. Untuk F2X, posisinya berada di depan sudut alfa atau sudut 30 derajat, maka dicari menggunakan sin. Sehingga F2X sama dengan F2 sin 30. F2-nya 8, sin 30 setengah. Sehingga diperoleh 8 kali setengah sama dengan 4. F2Y karena berada di samping sudut 30 derajat, maka menggunakan cos. Sehingga F2Y sama dengan F2 cos 30. Cos 30 bernilai setengah akar 3. Sehingga F2Y sama dengan 8 kali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Nah, karena F2Y berada atau berarah ke sumbu Y negatif, maka diberi tanda minus. Sehingga F2Y sama dengan min 4 akar 3. Berikutnya mencari resultan komponen X dan Y. Dijumlahkan terlebih dahulu. Yang X sendiri dan Y sendiri. Sehingga menghasilkan sigma Fx sama dengan 2 ditambah 4, yaitu 6. Sedangkan sigma Fy 2 akar 3 ditambah min 4 akar 3. Diperoleh min 2 akar 3. Berikutnya mencari resultan akar dari 6 kuadrat ditambah akar dari min 2 akar 3 kuadrat. Diperoleh akar 36 ditambah 12. Ingat, 2 akar 3 ini dikuadratkan bernilai 12. Min 2 kuadrat sama dengan 4 dikali akar 3 kuadrat itu nilainya 3. Sehingga 12 ditambah 36 sama dengan 52. Sehingga resultannya adalah akar 52 atau disederhanakan menjadi 2 akar 13 Newton. Bagaimana? Mudah untuk dipahami? Silakan kalian ulang-ulang sendiri, pahami dengan baik. Selamat belajar, semoga mendapatkan pemahaman yang betul-betul maksimal.